Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini Cerita Kribo akan menceritakan film Fear Street 1994. Film ini dirilis pada tahun 2021 di Netflix, mengisahkan beberapa orang yang mencoba menyelamatkan diri dari kejaran beberapa psikopat yang mengejar mereka. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Ayo kita mulai videonya. Pada awal film, kita ditunjukkan penjaga toko bernama Heather. Di hari itu, dia bekerja lembur sampai larut malam, yang ditemani teman prianya yang bernama Ryan. Saat sedang bersiap untuk tutup, terdengar suara yang mengagetkan Heather. Saat dia mengecek asal dari suara tersebut, Heather dikagetkan. Adanya bercak darah dan minuman yang sudah tertumpah. Saat mengecek, tiba-tiba Heather ditusuk oleh seseorang bertopeng di belakangnya. Saat mencoba berlari dan bersembunyi, akhirnya Heather pun tertangkap. Sebelum dibunuh, Heather berhasil membuka topeng dari orang itu, yang tidak lain adalah Ryan yang temannya sendiri. Setelah Ryan berhasil membunuh Heather, datang polisi yang langsung menembak tepat di kepala Ryan. Lalu, kita diperkenalkan tokoh bernama Dina dan adiknya yang bernama Josh. Lalu Sin menunjukkan berita yang menceritakan bahwa serangan di kota Sunnyside sering sekali terjadi, dan kota tetangga yang bernama Sunnyvale kebalikannya. Kota itu makmur dan sangat aman. Dina memiliki teman yang bernama Simon dan Kate. Mereka berdua adalah penjual narkoba kecil-kecilan. Lalu ada pengumuman, di sekolah Sunnyvale akan diselenggarakan acara malam lilin untuk mengenang korban pembantaian di kota Sunnyside, dan semua murid diwajibkan untuk mengikuti acara tersebut. Lalu scene berganti di lapangan di mana acara itu diselenggarakan. Lalu di sana Dina melihat mantan pacarnya yang sedang digandeng cowok lain. Pacar Dina bernama Sam. Lalu mereka bertemu di belakang tempat acara itu. Mereka terlibat sedikit cekcok mulut. Di lapangan terjadi sebuah keributan yang diawali oleh murid Sunnyvale yang menghina murid Sunnyside. Saat perjalanan pulang, murid-murid Sunnyside diserang oleh beberapa murid dari Sunnyvale. Yang dimana salah satu orang dalam mobil itu adalah Sam. Karena emosi, Dina melemparkan tong yang berisi air, yang mengakibatkan mobil dari murid Sunnyvale tergelincir ke jurang. Lalu Dina, Simon, dan Kate mencoba menolong Sam. Lalu Sam tiba-tiba memuntahkan darah ke badan Simon. Saat di rumah, Dina diganggu oleh orang bertopeng. Dina mengira orang itu adalah salah satu murid dari Sunnyvale. Lalu scene berganti ke rumah Kate. Kate dan Simon mendengar suara pecahan kaca di rumah Kate. Saat mereka mengecek asal suara tersebut, mereka melihat seorang bertopeng. Kate dan Simon mengira itu adalah salah satu murid Sunnyvale. Kate dan Simon mengajak Dina ke rumah sakit. Mereka mencurigai pacar Sam adalah orang di balik topeng tersebut. Sampai di rumah sakit, mereka tidak diizinkan masuk. Hanya boleh satu orang yang diizinkan masuk karena jam besuk sudah habis. Lalu Dina lah yang masuk ke kamar Sam. Sesampainya di kamar, Dina melabrak Sam, yang dimana Dina mengira bahwa pacarnya meneror mereka semua. Saat Dina dan Sam sedang berdebat, pacarnya Sam tiba-tiba ditusuk oleh orang bertopeng tersebut. Setelah menusuk pacarnya Sam, orang bertopeng itu ingin mengejar Dina dan Sam. Luar ruangan, Simon, Kate, dan Josh terkejut melihat Dina dan Sam yang berlari dikejar oleh orang bertopeng. Yang anehnya, pria bertopeng itu melewati mereka begitu saja. Mereka berdua bersembunyi di meja resepsionis, dan saat mereka melihat, resepsionis itu telah tewas ditusuk oleh orang bertopeng tersebut. Lalu, datang perawat lelaki tadi, yang langsung ditusuk tepat di lehernya oleh orang bertopeng itu. Pria bertopeng itu berhasil menangkap Sam, lalu Dina mencoba menyelamatkan Sam dari serangan orang bertopeng itu. Saat pria bertopeng itu terjatuh, Dina terkejut melihat orang di balik topeng itu adalah Ryan, yang sudah mati di awal cerita tadi. Mereka berdua dijemput oleh Simon, Kate, dan Josh dengan mobil ambulan yang mereka curi dari rumah sakit.
Mereka berlima menuju kantor polisi untuk menceritakan hal yang terjadi di rumah sakit. Saat Dina dan Sam menjelaskan kepada polisi, polisi tidak percaya bahwa Ryan masih hidup dan meneror mereka. Dawn of the Dead or Night of the Living. Di luar kantor polisi, terlihat Simon mendengar suara wanita di pinggir jalan. Lalu Simon menghampiri wanita tersebut. Saat dihampiri, wanita tersebut tiba-tiba menyerang Simon. Saat Simon hampir dibunuh oleh wanita tersebut, datanglah teman-temannya yang langsung menembak wanita tersebut beberapa kali. Akan tetapi, wanita itu tidak mati, walaupun sudah menerima tembakan berkali-kali di badannya. Scene berganti di rumah Dina. Mereka kebingungan melihat wanita itu bisa hidup kembali setelah ditembak oleh Dina. Lalu Josh menunjukkan sebuah analisisnya yang didapat dari internet tentang pembunuhan yang sering terjadi di kota Sunnyside. Secara mengejutkan, wanita tersebut adalah Ruby Lane, seorang psikopat pada tahun 1965 yang membunuh orang-orang secara sadis. Lalu Josh melanjutkan penjelasan analisisnya tentang kasus-kasus pembunuhan lainnya yang terjadi di kota itu. Ryan Torrey, 16 years ago, 1950, Harry Grifter Guts Girls, and on 22, Billy Barker. Semua orang mengira cerita Sarah Fair adalah fiksi, tapi Josh menemukan fakta tentang Sarah Fair. She kept her grip. By cutting off her cursed. Setelah mendengar penjelasan dari Josh, mereka pun akhirnya percaya tentang penyihir itu. Sam bercerita, saat kecelakaan, dia melihat sosok Sarah di pikirannya. I saw the witch. Mereka berlima kembali ke tempat kecelakaan Sam, dan mereka menemukan tengkorak dan rantai di tempat kejadian itu. Chains? Mereka mengira serangan itu terjadi karena penyihir yang marah akibat makamnya yang dirusak oleh Sam. Dan penyihir itu mengirim psikopat untuk membalas dendam. Mereka berinisiatif untuk memperbaiki makam itu. Setelah selesai memperbaiki makam, malah datang satu psikopat baru dengan kapak. Mereka menyadari bahwa para psikopat itu hanya mengincar Sam. Alasan psikopat mengejar yang lainnya karena terdapat bercakan darah Sam di tubuh mereka. Sam's blood. Lalu mereka membuat rencana di mana mereka akan menjebak para psikopat itu dan menghabisi mereka. The killers go to the blood. Lalu rencana pun dimulai. Benar saja, para psikopat itu datang ke kamar mandi yang dimana terdapat Sam di dalamnya. Saat para psikopat itu telah masuk kamar mandi dan Sam berhasil keluar, mereka mulai membakar kamar mandi tersebut. Saat mereka mengira rencana mereka berhasil, mereka mengecek kamar mandi itu. Saat mereka mengecek, tiba-tiba para psikopat itu bangkit kembali. Saat mereka bersembunyi, Kate mengatakan bahwa cara agar mereka selamat adalah menumbalkan Sam kepada psikopat itu. Dina dan Kate berdebat atas kesimpulan yang diambil Kate, di mana keputusan itu dianggap tidak benar oleh Dina. Saat Kate dan Dina berdebat, Sam akhirnya menyetujui keputusan itu. Sam berencana untuk menumbalkan dirinya ke psikopat-psikopat itu. I'm going. Saat Sam hampir dibunuh oleh salah satu psikopat, Sam ditarik kembali ke ruangan tersebut. Dikarenakan mereka menemukan cara untuk membuat Sam mati, lalu dihidupkan kembali seperti korban yang selamat di masa terdahulu. Mereka membuat rencana kembali. Kate dan Simon meracik obat-obatan untuk menghidupkan Sam nanti. One takes the edge off. You're gonna lay down. You may feel slightly sick. Epinephrine, also known as adrenaline. Untuk memperlambat para psikopat itu, Kate, Simon, dan Josh membaluri dirinya dengan darah Sam, agar psikopat itu tidak langsung mengejar Sam.
Saat psikopat itu menghampiri Sam, datang Kate menyelamatkan Sam dan Dina. Naasnya, Kate dihabisi oleh psikopat bertopeng itu dengan cara yang sangat sadis. Lalu datang Simon yang sedang dikejar salah satu psikopat. Simon terdiam saat melihat Kate yang sudah mati dibunuh oleh psikopat. Saat melihat jasad Kate, Simon langsung diserang psikopat itu dari belakang. Scene menunjukkan Sam dan Dina yang dimana Dina mencoba menyelupkan kepala Sam ke dalam air. Saat Sam mati karena kehabisan nafas, para psikopat itu tiba-tiba menghilang. Dina pun mencoba menghidupkan Sam kembali, dengan obat-obatan yang sudah dibuat oleh Kate dan Simon. Dengan kekuatan film, akhirnya Sam kembali hidup. Setelah semua dianggap selesai, Sam dan Dina pun akhirnya balikan kembali. Dina mendapatkan telepon dari orang bernama Cyberman. Orang itu berkata, kejadian itu belum berakhir. You're not safe. Kemudian Sam tiba-tiba ada di belakang Dina, dan langsung menusuk Dina dengan pisau. Dina memanggil Josh untuk melihat keadaan Sam. Lalu film pun berakhir.